Halo, kembali lagi dengan saya Wahyu Dwi Lesmono. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan kita dalam melakukan pengujian statistika yang berkaitan dengan kita ingin menguji apakah ada perbedaan atau tidak dari suatu populasi rata-rata yang ingin kita bandingkan, tetapi populasi rata-ratanya itu lebih dari 2. Di sini terdapat ada kasus bahwa terdapat suatu percobaan yang ingin kita lakukan untuk mengukur seberapa besar berat badan setelah kita berikan berbagai pakan, yaitu pakan mencit. Dari di sini terdapat pakan 1, pakan 2, pakan 3, kontrol negatif dan kontrol positif. Di dalam data ini, percobaan ini dilakukan pada mencit-mencit yang awalnya berat badan itu sebesar 3 kg. Namun, data ini diperoleh setelah diberikan pakan selama 1 bulan, sehingga di sini terdapat 3 pengulangan untuk pakan 1, yaitu 5,3, 6,5, dan 4,2. Untuk pakan 2 diperoleh berat badan mencit yang diantaranya 8,5, 8,9, dan juga 7,3. Begitupun untuk pakan ketiga, kontrol negatif dan kontrol positif. Dalam kasus ini kita ingin mengetahui bagaimana caranya kita melakukan pengujian apakah ada perbedaan atau tidak dari setiap pemberian pakan yang kita lakukan dengan menggunakan software SPSS ini. Untuk penggunaan dari tahapan-tahapan pengujian hipotesis seperti ini untuk membandingkan apakah ada perbedaan atau tidak dari pemberian perlakuan yang kita lakukan, ini kita bisa menggunakan metode uji statistika yang disebut dengan analisis seragam atau ANOVA. Sebelumnya, ANOVA ini dia memiliki asumsi-asumsi yang harus terpenuhi. Yang pertama itu adalah normalitas, yang kedua adalah homogenitas. Karena di sini kita hanya memberikan satu perlakuan saja, maka di sini kita bisa mengandaikan bahwa yang jadi faktor independennya atau variabel X atau variabel bebasnya ini adalah perlakuannya, yaitu pemberian pakan. Sehingga di sini yang jadi X itu dalam kasus ini itu adalah pemberian pakan. Di sini X itu adalah pemberian pakan. Sementara di sini yang jadi Y itu adalah bobot mencitnya. Perlu diketahui bahwa X di sini di dalam kasus ANOVA itu adalah faktor ataupun perlakuan. Sementara yang jadi Y di sini adalah respon ataupun hasil ukurnya. Jadi di sini kita akan membuat suatu pengujian dengan menggunakan software SPSS ini. Jadi di dalam software SPSS itu harus memuat 2 variabel, yaitu X sebagai pemberian pakan, Y-nya sebagai bobot mencit. Dari variabel di SPSS ini kita masih memiliki variabel yang disebut var. Kita hanya butuh 2 kolom saja, yaitu kolom X dan kolom Y, di mana X itu ada pemberian pakan, Y-nya itu adalah bobot mencit. Jadi untuk penggunaan ANOVA untuk tahapan-tahapan pengujian ini kita butuh 2 kolom saja. Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, kita pergi ke data view terlebih dahulu. Dari data view di SPSS kita ke variable view. Kemudian kita masukkan yang jadi variabel X, yaitu pemberian pakan. Di sini saya tuliskan sebagai pakan. Kemudian di sini yang diukur berat badan, yaitu di sini berat badan mencit saya berikan namanya berat. Tipenya numerik, weightnya 8, desimalnya di sini karena desimalnya hanya ada 1, jadi kita pilihnya 1. Kemudian di sini untuk label sebagai output saya berikan di sininya dengan nama pemberian pakan. Kemudian di sini dari nama variabel berat yang kita ukur di sini adalah berat badan. Jadi untuk label kita bisa berikan nama panjang sebagai berat badan mencit. Kemudian di bagian values kita bisa klik. Kenapa?
Karena di sini di dalam pakan ini dibagi jadi 5 jenis pakan, yaitu pakan 1, 2, 3, kontrol negatif dan kontrol positif. Oleh karena itu, kita akan mendefinisikan kategori-kategori ini di SPSS. Kita klik kotak, values kita ketik 1, labelnya kita ikuti yang ada tanda di sini, itu pakan 1. Pakan 1. Kemudian kita klik add. Kemudian values 2 kita beri keterangan sebagai pakan 2, kemudian add. Kemudian ketiga itu adalah pakan 3, kita berikan dengan nama pakan 3, kita add. 4 kita berikan keterangan kontrol negatif, kemudian di add. Yang kelima barulah kita ketik di sininya adalah kontrol positif, kemudian kita klik add. Selanjutnya kita klik OK. Karena berat badan ini adalah hasil ukur, jadi tidak perlu kita kategorikan. Jadi yang dikategorikan itu adalah yang jadi variabel X-nya, yaitu si pemberian pakannya. Kita scroll ke kanan karena di sini missing tidak ada, kolom biarkan saja, alihkan juga biarkan saja. Untuk measure kita bisa pilih nominal untuk pemberian pakan karena dia merupakan kategori. Sementara untuk measure untuk yang berat badan mencit, di sini kita pilih scale. Selanjutnya ke data view. Maka di sini ada 2 variabel, yaitu variabel pakan dan juga berat badan. Untuk cara penginputannya, di sini kita lihat bahwa di sini terdapat ada angka di dalam pakan 1 ini sebanyak 3 kali. Karena di sini ada 3 ulangan dalam pakan 1, jadi kita masukkan satunya sebanyak 3 kali. Seperti ini, 1 enter, 1 enter, 1 enter. Sehingga di sini terus pakan 1, dan pakan 1. Namun bagi Anda yang telah menginput angka 1 namun tidak keluar pakan 1, Anda bisa klik view, kemudian klik value label. Maka yang sebelumnya kalau di saya ini, yang awalnya angka 1.0, tadi yang pakan 1 berubah jadi 1, cuman untuk di kalian mungkin berubah jadi 1.0 jadi pakan 1. Jadi tinggal kita klik view, kemudian kita klik value label. Begitupun juga di pakan 2. Karena pakan 2 ini ada 3 pengulangan, kita ketik 2-nya sebanyak 3 kali. 2 enter, tekan 2 kemudian enter, tekan 2 kemudian enter. Pakan ketiga juga sama, ada 3. Jadi kita ketik 3-nya sebanyak 3 kali. 3 enter, 3 enter, 3 enter. Untuk kontrol negatif juga ada 3 ulangan. Jadi karena kontrol negatif tadi kita berikan codingnya 4 dan di sini ada 3 ulangan, maka kita ketik 4-nya sebanyak 3 kali. 4 enter, 4 enter, 4 enter. Kalau tidak kelihatan teksnya, kita bisa geser saja. Untuk kontrol positif juga sama, ada 3 ya. Jadi ada 3 ulangan. Kita sebelumnya mengkodingkan kontrol positif itu dengan kode 5, maka kita ketik 5-nya sebanyak 3 kali. 5 enter, 5 enter, 5 enter. Berikutnya baru kita sesuaikan dengan angka-angka yang ada di sini. Tadi di pakan 1 di situ tertulis 5,3, jadi saya tuliskan 5.3, kemudian 6.5, kemudian 4.2. Jadi disesuaikan dengan pakan 1 di angka ini. Seterusnya juga sama, 8,5, 8,9 dan 7,3. 5, 8,5, 8,9 dan 7,3. Begitupun untuk yang pangkat 3, kontrol negatif dan kontrol positif. Tinggal disesuaikan saja dengan angka-angka yang ada di Excel yang telah Anda dapatkan. Setelah data-data ini telah terinput, terlebih dahulu sebelum menggunakan metode ANOVA, kita harus menguji asumsi dari ANOVA terlebih dahulu, yaitu asumsi normalitas dan asumsi homogenitas. Asumsi normalitas ini digunakan apakah data yang kita kumpulkan ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jika populasi tersebut berdistribusi normal, kita bisa
melakukan uji selanjutnya untuk uji asumsi kedua, yaitu uji homogenitas, untuk mengetahui apakah keragaman dari pemberian pakan ini memiliki keragaman yang sama. Kalau misalkan sama, maka kita bisa menggunakan ANOVA. Namun, jika salah satu asumsinya tidak terpenuhi, baik itu uji normalitas ataupun homogenitas, kita bisa menggunakan uji metode statistika non-parametrik. Namun di dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan uji asumsinya terlebih dahulu sebelum kita menggunakan uji ANOVA. Pertama, kita bisa klik Analyze, kita pilih non-parametric test, kita pilih Legacy Dialog, kemudian kita pilih satu sampel KS. Kemudian kita akan uji yang hasil pengukuran kita dapatkan, yaitu berat badan mencit di sini. Kita klik berat badan mencit, kita klik tanda panah ke kanan, kemudian kita klik OK. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa nilai p-value yang kita dapat dalam pengujian statistika ini adalah kita lihat dari nilai SIG-nya ini. Nilai asimsik itu adalah asymptotic signifikan. Dengan kata lain itu ada nilai p-value, yaitu peluang untuk menerima H0. Jadi semakin besar nilai p-value, maka semakin besar peluang untuk menerima H0. Karena di sini 0,200, kita gunakan taraf nyatanya sebesar 0,05. Karena nilai p-value-nya lebih besar dari taraf nyata, maka hipotesis yang kita ambil di sini berupa terima H0. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa datanya itu berdistribusi normal. Perlu diketahui bahwa untuk uji normalitas, dia memiliki hipotesis H0 itu sebagai data berdistribusi normal, sementara untuk H1 itu data tidak berdistribusi normal. Jadi di sini kita bisa menggunakan hipotesis untuk uji normalitas seperti ini ya, tinggal diganti datanya itu berupa apa. Karena datanya ini berupa berat badan mencit, maka berat badan mencit berdistribusi normal untuk H0. H1-nya berat badan tidak berdistribusi normal. Karena dia terima H0, maka berat badan mencit berdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji homogenitas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita kembali lagi ke data kita dengan cara sebagai berikut. Kita bisa klik Analyze, kemudian kita pilih Compare Mean, kemudian kita pilih One Way ANOVA untuk menguji homogenitas dari pemberian pakan ini. Kita klik berat badan mencit, masukin ke dependent list, kemudian klik pemberian pakan, kita masukkan ke bagian faktor. Selanjutnya kita bisa klik option, kita checklist homogeneity of variant test, kemudian kita klik continue, kita klik OK. Maka di sini adalah hasil dari uji homogenitas dari berat badan mencit ini. Kita bisa cek keragamannya itu dengan kita melihat dari uji based on mean ini. Karena ini adalah patokan kita untuk menguji homogenitas dari berat badan mencit yang kita peroleh. Kita cukup lihat nilai sig-nya saja ya. Ini metode uji homogenitas yang digunakan itu ada uji Levene. Jadi di sini merupakan uji homogenitas dengan metode Levene. Jadi di SPSS ini dia menyediakan uji homogenitas dengan menggunakan metode Levene dengan hipotesis H0-nya itu adalah pemberian pakan ya atau pemberian perlakuan menghasilkan respon yang homogen, sementara untuk H1 itu pemberian perlakuan menghasilkan respon yang tidak homogen. Karena di sini kita sudah dapat nilai p-value-nya itu
sebesar 0,120 itu lebih besar dari alfa 0,05. Karena nilai p-value-nya lebih besar dari alfa 0,05, maka kita bisa ambil kesimpulan yaitu berupa terima H0 karena nilai p-value lebih besar dari alfa, sehingga bisa kita katakan bahwa keragaman berat badan mencit dari pemberian perlakuan pakan ini dia homogen, dalam artian keragaman dari pakan 1, 2, 3, 4, dan 5 termasuk yang tadi ya. Jadi perlakuan pakan 1, 2, 3 kontrol negatif dan kontrol positif dia memiliki keragaman yang sama untuk berat badan yang dihasilkan. Dengan demikian, setelah kita sudah menguji normalitas menghasilkan hasil yang normal dan juga homogenitasnya juga terpenuhi, maka kita bisa menggunakan metode ANOVA. Untuk metode ANOVA kita bisa cek di kolom berikutnya, yaitu ada di bagian di bawah di sini. Ini merupakan metode ANOVA yang kita gunakan. Kita cukup lihat di bagian nilai sig-nya saja, yaitu yang ada di sini. Nilai sig dari between group, yang artinya itu between group itu adalah perlakuannya. Jadi kita lihat dari nilai between group itu perlakuannya, itu nilai SIG-nya itu sebesar 0,00. Perlu diketahui bahwa di kolom pertama ini nama lainnya itu adalah sumber keragaman ya. Dengan yang pertama itu adalah perlakuan, yang kedua ini adalah galat, yang ketiga ini total. Sum all square ini adalah jumlah kuadrat, yang kedua itu adalah derajat bebas, mean square itu adalah kuadrat tengah, dan yang ini adalah nilai F hitung. Sementara nilai SIG itu adalah nilai p-value. Jadi karena kita bisa menggunakan metode ANOVA sebagai uji perbedaannya, maka di sini kita bisa menuliskan hipotesis untuk uji perbedaan rata-rata lebih dari 2 sampel dengan metode ANOVA. Itu tahapannya, kita bisa tuliskan hipotesisnya. Pertama untuk H0, semua pemberian pakan memberikan berat badan mencit ya, memberikan berat badan mencit yang sama. Untuk H1 itu kita bisa nyatakan dengan ada pemberian pakan yang memberikan berat badan mencit yang berbeda. Karena di sini nilai sig atau nilai p-value yang kita dapat itu 0,000 itu lebih kecil dari alfa 0,05, maka kesimpulan yang kita ambil di sini adalah berupa tolak H0 karena nilai p-value-nya lebih kecil dari alfa 0,05, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada pemberian pakan yang memberikan berat badan mencit yang berbeda. Jadi di sini ini yang jadi X-nya, yaitu pemberian pakan yang jadi X. Sementara berat badan mencit di sini itu yang jadi Y. Itu tergantung nanti kalian bisa mengganti kasusnya sesuai dengan nantinya kalau misalkan kalian berhadapan dengan kasus yang berbeda. Apakah dia pemberian formula ataupun pemberian hal-hal lainnya, dan yang diukur juga mungkin agak sedikit berbeda, misalnya konsentrasi ataupun hal lainnya. Karena di sini dia memberikan keputusan berupa tolak H0, maka langkah terakhir yang kita bisa lakukan dalam menggunakan metode ANOVA ini adalah kita harus mencari tahu pasangan pakan apa saja dari pakan 1, 2, 3, 4, dan 5 yang memberikan hasil yang sama dan memberikan hasil berat badan mencit yang berbeda. Dengan langkah-langkah yang kita lakukan di sini, karena kita tidak tahu ya, kita belum bisa menentukan apa saja kita bisa bandingkan, maka kita bisa melakukan uji lanjut perbedaan dari setelah metode uji perbedaan rata-rata ini. Jika kita menggunakan metode ANOVA, kita bisa memanfaatkan beberapa fitur yang ada di SPSS, yaitu dengan cara sebagai berikut. Dari data yang kita kumpulkan,
Dari sini kita bisa klik analyze lagi, kemudian kita bisa klik compare mean, kemudian kita bisa pilih one way ANOVA. Kita klik pause hoc, kemudian di sini kita bisa checklist metode-metode yang ingin kita gunakan untuk pengujian lanjutannya dari setelah ANOVA. Di sini ada equivariant assume dan equivariant not assume ini. Nah, ini biasanya digunakan kalau misalnya asumsi keragamannya dianggap sama dan ini asumsi keragamannya dianggap berbeda. Karena di sini kita asumsi homogenitasnya terpenuhi, kita bisa pilih salah satu metode yang kita bisa gunakan di sini. Misalkan di dalam contoh video ini saya menggunakan metode Tukey dan Duncan. Biasanya kalau di dalam penelitian itu pilih salah satu saja. Namun supaya kita mungkin bisa menyimpulkan dengan mudah, kita pilih salah satu aja, yaitu metode Duncan saja. Karena biasanya metode Duncan ini adalah metode yang sering digunakan dalam penelitian eksperimental. Kita bisa klik continue, kemudian bisa kita klik OK. Ini akan muncul output yang sama dengan tahapan sebelumnya, namun dengan perbedaan itu ada di sini. Nah, di sini kita lihat di bagian post hoc test, di bagian homogeneous subset, ini artinya itu adalah kesamaan dari subset-subset pengelompokan pakan yang kita belum bisa menyimpulkan secara keseluruhan ya. Jadi kita bisa ngambil secara yang sudah dikategorikan langsung dari metode Duncan ini. Di sini cara pembacanya bagaimana? Yaitu cukup baca dari tabel yang masing-masing angka kita kaitkan dengan yang ada di pemberian perlakuan yang ada di samping. Jadi yang ini, yang pertama, yaitu kita bisa kaitkan yang pertama itu adalah yang dari sini. Itu kontrol negatif dia hanya sendiri di sini. Kemudian yang ini itu dikontrol negatif dan juga ini ya, pakan 1 dan pakan 3. Kemudian yang ini kita baca per kolom. Cara bacanya gimana? Contoh di sini untuk subset kedua, pakan 1 dengan pakan 3. Karena ada angka di dalam pakan 1 dan pakan 3 di subset 2, itu artinya pemberian pakan 1 dengan pakan 3 dia memberikan berat badan mencit yang sama. Artinya pakan 1 dan pakan 3 dia memberikan pengaruh yang sama terhadap berat badan mencit. Sementara untuk kontrol positif dengan pakan 2, karena dia ada di dalam satu subset, yaitu subset ketiga, artinya pakan 2 dengan kontrol positif dia memberikan berat badan mencit yang sama. Kecuali untuk kontrol negatif. Kontrol negatif karena dia angkanya sendiri, tidak ada angka di bawahnya, maka kesimpulannya itu adalah kontrol negatif ini dia memberikan berat badan mencit yang berbeda dengan pakan-pakan yang lainnya. Sehingga bisa kita katakan bahwa kontrol negatif ini dia tidak memiliki kesamaan dengan pakan yang lain, sehingga berbeda secara signifikan. Namun di sini yang tidak berbeda nyata atau memberikan pengaruh yang sama atau memberikan berat badan mencit yang sama itu pakan 1 dengan pakan 3 secara terpisah ya. Jadi ini dalam satu kelompok sendiri. Sementara untuk kontrol positif dengan pakan 2 dia tidak memberikan berat badan mencit yang signifikan. Dalam artian kontrol positif dengan pakan 2 dia memberikan berat badan mencit yang sama secara statistik. Di dalam eksperimental biasanya kalau kontrol positif itu ada pembanding yang optimal, maka di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa pakan 2 ini merupakan pakan yang optimal. Kemudian bagaimana caranya kalau misalnya kebetulan dalam metode statistika yang kita gunakan ini itu kebetulan uji asumsi normalitas dan juga homogenitasnya itu tidak terpenuhi. Maka di sini untuk uji rata-rata perbedaan lebih dari 2 sampel yang kita gunakan, jika asumsi normalitas tidak terpenuhi atau uji homogenitas tidak terpenuhi, kita bisa menggunakan uji Kruskal-Wallis yang disediakan di SPSS, yaitu dengan cara kita klik analyze, kemudian kita pilih non-parametric test, kemudian kita bisa pilih independent sample. Kita bisa klik field, kemudian kita klik berat badan mencit, kita masukkan ke kanan, kemudian kita klik pemberian pakan, kita klik groups. Karena di sini test fit digunakan yang ingin diukurnya itu apa, sementara untuk group itu digunakan untuk faktor-faktornya. Kemudian klik setting,
pilih Customize Test, kita checklist Kruskal-Wallis, kemudian dari all pairwise kita pilih stepwise step down, kemudian kita klik run. Maka di sini akan sedang melakukan processing untuk pengujian uji non-parametrik dengan menggunakan Kruskal-Wallis jika asumsi normalitas atau uji homogenitasnya tidak terpenuhi. Dari sini kita bisa lihat hasil outputnya di sini ya, termasuk di sini juga sebenarnya sama saja. Kalau kita fokus ke sini ya, ini sebenarnya kita hanya cukup lihat dari nilai signifikannya saja, yaitu nilai signifikan di sini kita peroleh 0,015, yang berarti nilai p-value yang kita dapatkan itu sebesar 0,015 dengan alpha yang kita bandingkan itu adalah 0,05. Karena nilai p-value-nya lebih kecil dari alpha 0,05, maka keputusan yang kita ambil di sini adalah berupa tolak H0. Perlu diketahui bahwa uji Kruskal-Wallis ini sama dengan uji ANOVA ya. Dengan hipotesis H0 itu dia semua pemberian perlakuan memiliki berat badan mencit yang sama. Sementara untuk H1-nya itu kebalikannya, yaitu ada salah satu pemberian pakan yang memiliki berat badan mencit yang berbeda. Karena dia hasil yang kita peroleh ini adalah tolak H0, maka hipotesis yang kita ambil adalah H1. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada salah satu pemberian pakan yang memiliki berat badan mencit yang berbeda. Ini berdasarkan hasil dari uji Kruskal-Wallis. Ini sebenarnya uji Kruskal-Wallis ini adalah uji pengganti dari metode ANOVA jika asumsinya tidak terpenuhi. Karena ada perbedaan, kita harus cari tahu pasangan pakan mana saja yang memberikan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, kita bisa melakukan eksplorasi di tahapan berikutnya dalam output SPSS ini, yaitu ada di sini. Kita bisa lihat bahwa dari hasil output SPSS ini merupakan uji lanjut setelah Kruskal-Wallis, dan ini yang disebut dengan metode uji Dunn-Bonferroni. Nah, ini. Jadi dari hasil uji Dunn-Bonferroni ini kita bisa ambil kesimpulan, kita membaca dari masing-masing subset ini ya. Jadi kita baca per masing-masing subset per kolom, kita sesuaikan dengan perlakuannya ini. Cara pembacaannya adalah dari subset 1 kita lihat bahwa di sini ada angka di kontrol negatif pakan 1 dan pakan 3, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa kontrol negatif pakan 1 dan pakan 3 dia memberikan berat badan mencit yang sama. Kemudian pakan 1, pakan 3 dan kontrol positif dia memberikan berat badan mencit yang sama. Sementara dari pakan 3, kontrol positif dan pakan kedua dia memberikan berat badan mencit yang sama. Sehingga kalau kita ambil kesimpulan bahwa di sini kalau misalnya kita bandingkan kontrol negatif dengan kontrol positif karena dia tidak ada angka, maka di sini kita ambil kesimpulan bahwa kontrol negatif dengan kontrol positif dia memberikan berat badan mencit yang berbeda karena dia di bawahnya sini nggak ada angka. Kalau kontrol negatif dengan pakan 2 juga sama, tidak ada. Makanya itu kontrol negatif dengan pakan 2 dia memberikan berat badan mencit yang berbeda. Sehingga kalau misalkan kita ambil dari penelitian eksperimental ini, kalau kita bandingkan dengan kontrol positif, kita bisa ambil kesimpulan bahwa pakan 1, 2, dan 3 dia memberikan berat badan mencit yang sama. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan dengan menggunakan uji lanjut Dunn-Bonferroni yang merupakan uji lanjut setelah Kruskal-Wallis, berarti pakan 1, 2, dan 3 dia memberikan berat badan mencit yang sama dengan kontrol positif, sehingga punya pengaruh yang sama dengan si kontrol positif ini. Demikian terkait tahapan-tahapan dalam melakukan uji perbedaan rata-rata
jika kasusnya itu lebih dari 2 populasi, baik pada saat asumsi parametriknya terpenuhi maupun yang tidak terpenuhi.